Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bittaqwa wa hathana ala tarbiyatil auladi bil muthulil a'la wa asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil huda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa ba'd, yang saya hormati Ibu Manajer Pendidikan LPIT Taurid bin Ziyad, Ibu Sri Khobzah SPD yang memantau dari jauh. Yang saya hormati pula pastinya Ibu Kepala TKIT Taurid bin Ziyad, Ibu Indriani Mukim SPD, beserta seluruh kru jajaran tim yang luar biasa. Hadir semua gayuh ya, bareng-bareng rukun untuk mensukseskan acara guyup ya. Untuk mensukseskan acara di kesempatan pagi hari ini. Demikian pula pastinya yang saya muliakan, saya banggakan seluruh ayah bunda yang hari ini berkenan untuk ikut berpartisipasi dalam forum ilmiah kajian bulanan kita di kesempatan pagi hari ini, baik dari orang tua TKIT Taurid bin Ziyad ataupun dari SDIT Taurid bin Ziyad dan khalayak umum yang cinta dan haus akan pengetahuan dan ilmu-ilmu serta wawasan keagamaan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan yang pertama saya mengajak untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak alasan kalau kita hendak cari kenapa kesyukuran ini harus senantiasa kita jaga. Di antaranya kalau kita memberikan bingkai pengetahuan atau upaya kita untuk mencari ilmu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah riwayatnya betapa mereka-mereka yang berada dalam satu majelis dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari ilmu-ilmu Allah, maka paling tidak untuk mereka kemudian diberikan 4 keutamaan. Nazalat alaihimus sakinah, ada ketenangan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat dan kasih sayang yang begitu kita butuhkan dalam kehidupan pun akan diberikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang ada di majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah, adanya malaikat-malaikat yang mengelilingi dan tidak ada satupun majelis di mana di dalamnya disebut malaikat kecuali ada di dalamnya kebaikan. Wa dzakarahumullahu fiman indah, bahkan kemudian Allah sebut-sebut mereka di antara makhluk-makhluknya yang ada di langit. Ketenangan, rahmat, kasih sayang, turunnya malaikat, dan bahkan disebutkan nama kita di akhirat sana adalah bagian dari tanda-tanda kebaikan yang teramat pantas untuk kemudian kita syukuri. Maka tidak heran dan tidak perlu kemudian jadi masalah besar bagi saya kalau lagi ada majelis ilmu, kemudian ada yang khusyuk, nunduk, tidur. Karena tidur itu ekspresi ketenangan yang paling purna. Jadi berarti memang lagi serius dalam mencari ilmu, makanya sampai tidur. Ibu-ibu nggak usah ditutup kameranya yang sambil nunduk dan lain sebagainya. Iya boleh di spotlight yang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang kedua salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah terbaik kita, teladan kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan salawat serta salam terlimpah bagi keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang memperjuangkan agamanya, menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pagi ini saya menerima amanah yang berat untuk bersama-sama membincangkan tema membangun generasi harapan, generasi pecinta Al-Quran. Bicara tentang generasi anak-anak kita, ini adalah pembicaraan yang memang sudah sewajarnya kita lakukan. Jadi justru aneh kalau ada orang yang tidak punya perhatian terhadap anak. Bagaimana mungkin tidak punya perhatian sedangkan slide-nya boleh dimulai Pak Ibrahim? Lupa saya. Biar gak fokus ke saya.
Jadi bagaimana kita tidak memberikan perhatian kepada anak sedangkan Al-Quran dalam banyak ayat sekali luar biasa. Memberikan isyarat-isyarat tentang bagaimana kemudian gambaran konsepsi Al-Quran tentang anak dan bagaimana kita kemudian memperlakukan anak. Pertama, Al-Quran menggambarkan kepada kita, ayah bunda yang dirahmati Allah, tanggung jawab yang melekat pada diri orang tua tentang masa depan anak. Allah sampaikan dalam surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, kata Allah, jagalah oleh kalian, pelihara oleh kalian diri ataupun keluarga kalian dari api neraka. Ada banyak tafsir, penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang ayat ini. Yang paling menarik bagi saya adalah penjelasan dari Imam Qatadah. Ketika beliau katakan bahwa makna menjaga yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an maksiatih wa tu'inuhum ala dzalik. Bagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang ketaatan kepada Allah, jauhkan mereka dari sikap menentang, durhaka kepadanya, dan yang menarik yang perlu kita garis bawahi, tu'inuhum ala dzalik. Orang tua itu harus menjadi supporting, membantu anak-anak bagaimana mereka mengenali perintah-perintah Allah kemudian mengikutinya dan juga mengetahui apa yang dilarang Allah dan kemudian menjauhinya. Jadi peran penjagaan itu bukan penjagaan secara fisik, secara lebih khusus digambarkan oleh Imam Qatadah membantu mereka. Bagaimana membantu mereka? Kalau sekiranya kita punya kemampuan, tanggung jawab itu boleh kita pikul di pundak kita langsung. Tapi kalau memang kemampuan kita terbatas, berbagi kita dengan Bapak Ibu guru. Maka kita pilihkan mereka sekolah-sekolah terbaik dalam rangka apa? Membantu kita untuk mengenali mana yang boleh, mana yang tidak. Membantu anak-anak kita untuk memahami apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang mesti mereka jauhi dalam kehidupan ini. Itu makna menjaga. Dan tanggung jawab itu saya katakan, ayah bunda yang dirahmati Allah, melekat pada pundak kita kelak di hari akhir. Yang akan ditanya itu kita. Jadi para bapak ibu guru, di sini lebih banyak ibu guru kalau di depan saya, itu mereka adalah membantu ayah bunda semua. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban itu akan lebih ringan ketika kemudian nilai-nilai ketaatan diketahui dan dipahami bahkan ditegakkan oleh anak-anak kita dalam dirinya, sebagaimana kemudian hal-hal yang buruk kemudian dijauhi oleh mereka. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Kita sendiri yang menjadi orang tuanya. Kemudian ayat lain mengatakan, jangan kemudian hanya melihat pada satu ayat, ternyata juga ada potensi kebaikan pada anak-anak. Potensi apa ya, hal-hal yang menarik ketika Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi. Surat yang barangkali kita sudah terbiasa ya ayah bunda membacanya terutama di malam Jumat. Ada yang baca Yasin, ada yang Al-Kahfi, nggak masalah. Yang bermasalah yang nggak mau membaca apapun. Ya, jadi tidak usah saling meledek. Di mana di ayat 46 Allah Ta'ala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun, al-mal itu harta benda. Nah unik juga ya sekarang di bahasa kita jadi mall. Bisa jadi dari kata mal, karena mall itu istrinya ya mal. Jadi mal. Nah yang lebih menarik lagi, kata mal itu akar katanya dari ungkapan malayamilu. Malayamilu itu artinya menarik. Maka banyak orang lebih tertarik ke mall daripada ke tempat-tempat taklim dan lain sebagainya. Al-mal wal banun, harta benda dan anak-anak, zinatul hayati dunia, akan menjadi perhiasan kehidupan dunia kita. Jadi kalau kita kemudian mampu mengelola dengan baik, di mana letak kebahagiaan dalam kehidupan kita, di antaranya adalah pada anak-anak kita. Dan kebahagiaan itu sesuatu yang tidak selalu matematis ya ayah bunda, abstrak. Nilai bahagia itu tiba-tiba bisa kita rasakan. Yang barangkali masing-masing dari kita punya pengalaman pribadi.
mengeluarkan harta, memberikan sedekah kepada seseorang, logika matematikanya harta kita berkurang. Tapi tiba-tiba ada kepuasan luar biasa. Nah, potensi kepuasan itu, potensi kebahagiaan itu juga mungkin kita dapatkan dari adanya anak-anak kita. Ini yang menarik, sehingga kalau memang kehidupan kita ini dalam rangka mencari kebahagiaan, jangan sembarangan dengan anak-anak kita. Jangan memperlakukan dengan sembarangan, dalam arti perhatiannya tidak penuh, karena ketika kita berikan perhatian penuh, disitulah kemudian kebahagiaan akan kita dapatkan. Tapi anak juga sebaliknya yang patut kita waspadai, disampaikan oleh Allah dalam surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sama, tapi diungkapkan dalam bentuk plural ya, kalimatnya jamak. Dari mal jadi amwal, banun tadi sama, ini menggunakan kata aulad. Harta dan anak pun bisa menjadi ujian bagi kalian. Kalau tidak hati-hati, justru keberadaan anak kemudian menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama sebenarnya, poin sikapnya sama. Karena anak itu berpotensi memberikan kebahagiaan, tapi di sisi lain kemudian dikhawatirkan akan mendorong kita kepada kondisi yang jauh dari Allah, maka perlakuan kita pun harus demikian berhati-hati, presisi, kita cari kemudian satu perlakuan yang paling tepat untuk membina, mendidik anak-anak kita ini. Nah, Al-Quran pun menggambarkan tentang perhatiannya, peringatan juga bagi kita. Ini saya awali dari ayat-ayat ayah bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang merasa khawatir sekiranya meninggalkan generasi di belakang mereka, keturunan-keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan atas diri mereka. Maka bagaimana kita kemudian menyiapkan anak-anak dengan kuat, di situ menjadi ladang amal bagi kita semua. Allah juga sampaikan potensi kebaikan yang lain. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Lembaga kita Thoriq bin Ziyad itu tidak sembarangan ketika menjadikan kesolehan itu sebagai visi utama lembaga ini. Karena anak-anak yang soleh digambarkan oleh Allah, merekalah yang berhak menjadi pemangku, pewaris kekhalifahan di muka bumi ini. Telah ditetapkan bahwasanya bumi hanya akan diwarisi oleh mereka-mereka yang soleh. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang kemudian menjadi bekalan kita? Hanya dari bersumber satu ayat ini, ayah bunda, insya Allah kita mendapati perspektif yang begitu luar biasa tentang bagaimana mengelola anak-anak kita agar potensi kebaikannya muncul dan sebaliknya hal-hal yang buruk kemudian terhindarkan. Allah sampaikan dalam surah Ibrahim, dan menarik karena ini merupakan doa dari Ibrahim alaihissalam. Saya dalam beberapa kali kesempatan selalu menyampaikan, kiranya contoh terbaik tentang keberhasilan dalam mendidik keluarga itu ada pada diri Ibrahim. Anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, istri-istrinya pun kemudian juga menjadi istri-istri yang soleha. Itu Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Ibrahim yang di sini juga. Amin. Didoain Pak Ibrahim. Yang di jauh sana ibu-ibu, di sini ada Pak Ibrahim. Allah sampaikan dalam bait doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan sebagian di antara keturunanku. Dalam ceritanya ini adalah Ibunda Hajar dengan putranya Ismail yang ketika itu masih bayi. Biwadin ghairi dzar'in, di satu lembah yang tidak memiliki tanaman, tidak ada sumber penghidupan. Inda baitikal muharram, tapi tempat itu dekat dengan bangunan suci, pondasi Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, permintaan Ibrahim berikutnya, jadikan mereka generasi yang mendirikan sholat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati orang-orang terpaut simpati kepada keturunanku, warzuqhum minats tsamarat, berikan kepada mereka limpahan rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur.
Bagi saya mudah-mudahan tidak berlebihan ayah bunda, ayat ini mengemukakan paling tidak dua hal tentang konteks pendidikan. Yang pertama tentang bi'ah tarbawiyah, lingkungan pendidikan yang harus dipilih. Yang kedua adalah tentang maudhu'at tarbawiyah, konten-konten, materi-materi, muatan-muatan yang seyogianya kita berikan ke anak. Saya pernah mendapati cerita, ada salah seorang masyayikh yang pernah ditanya tentang perbedaan kualitas pendidikan di zaman dulu dengan masa kita hari ini. Orang-orang dulu itu kecerdasannya general ya. Jadi kalau ulama yang disebut ulama itu ilmunya ya memang menyeluruh. Mereka paham tafsir Al-Quran, mereka paham bahasa Arab dengan segala ma'ani yang ada di dalamnya. Mereka paham tentang hadis baik dari sisi sanad ataupun syarah matannya, penjelasan konten isi hadis itu. Mereka paham bagaimana melakukan istimbat, kesimpulan, konklusi hukum dari ayat atau hadis yang ada, ilmunya menyeluruh. Hari ini banyak pakar, tapi biasanya ilmunya sudah terbatas. Maka fakultas-fakultas di universitas itu kan membatasi. Fakultas apa misalnya tarbiyah ya seakan-akan hanya ahli dari sisi pendidikan Islam. Mereka-mereka yang belajar di usuluddin, tafsir dibagi lagi jurusan tafsir Quran atau tafsir hadis hanya terbatas. Bahkan proyek-proyek skripsi, tesis dan lain sebagainya pun kadang-kadang justru membatasi pengetahuan hanya pada satu konten tertentu. Tapi ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau kita baca lembaran khazanah yang ada dalam dunia Islam, kita dapati para ulama di zaman dulu itu kecerdasannya kemudian mencakup seluruh bidang ilmu. Jadi kalau cerdas agama betul-betul mumpuni dalam keseluruhannya, plus bahkan punya pengetahuan-pengetahuan umum. Saya barangkali pernah mengutip, tapi setelah saya coba cek, ini ungkapan dari Al-Jahid ya, salah seorang ilmuwan di Arab, di mana ia sampai punya simpulan dalam bidang umum ketika dia punya teori di zaman masa itu, di masa lama ketika belum ada berbagai macam peralatan yang menunjang temuan ilmu pengetahuan, dia sudah punya teori. Kullu adhunin walut wa kullu samuhin bayut. Beliau punya teori sederhana. Setiap binatang atau hewan yang punya daun telinga itu pasti berkembang biak dengan beranak. Yang tidak berdaun telinga berkembang biaknya dengan bertelur. Walaupun kemudian ada ovovivipar ya yang bergabung antara bertelur dan beranak. Tapi itu temuan di zaman awal dan itu ditemukan ketika belum banyak dukungan infrastruktur ilmu pengetahuan. Jadi kecerdasannya luar biasa di zaman dulu. Nah, saya balik ke pertanyaan tadi, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada seorang syekh tadi, jawabannya sederhana. Li'annahum kanu yata'allamuna bil jami' wa nahnu nata'allam bil jami'ah. Karena orang-orang dulu belajar di satu tempat yang disebut dengan al-jami'. Ayah bunda tahu apa yang dimaksud dengan al-jami'? Kata jami' ini kadang-kadang dipakai di kita, tapi orang Arab memakai kata jami' itu untuk masjid. Masjid yang di dalamnya ada sholat Jumat. Adapun yang kita sebut dengan musola langgar, kan jadi sholat di langgar boleh katanya. Musola langgar suro itu orang Arab sebut masjid, tempat sujud. Tapi kalau masjid yang di dalamnya ada sholat Jumat yang gede, itu jami. Kita ada yang memakai istilah masjid jami itu untuk kecamatan kalau nggak salah ya. Kemudian ada masjid besar untuk kabupaten, ada masjid agung. Wah, banyak banget orang Indonesia kalau masalah istilah paling pinter. Tapi jami itu aslinya maknanya masjid yang besar. Nah, kata saya tadi, bedanya orang dulu belajar di jami, di masjid, sedangkan kita belajar di jamiah. Jamiah itu universitas. Masjid apa kemudian pesannya? Menurut saya, karena di masjid itulah ada fasilitas ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kondisi hari ini mau tidak mau kita katakan memang kemudian bagaimana kita memiliki tantangan besar, bagaimana nilai-nilai bukan sekedar nilai pengetahuan, tapi nilai-nilai ibadah, keteladanan itu bisa didapati oleh anak-anak kita. Maka pendidikan yang baik, yang pertama berada di tempat yang memiliki milieu ibadah, bi'ah ta'abudiyah, lingkungan yang memungkinkan anak beribadah, dan kemudian yang kedua, apa itu maudhu'at, konten-konten yang diberikan di lembaga pendidikan tersebut. Pertama, Ibrahim, saya ambil akidahnya dulu, tapi dalam ayatnya itu ada di bagian akhir.
Kenapa kemudian dikatakan bahwa doa Ibrahim tadi menyentuh sisi akidah? Karena dia katakan, ya Allah anugerahkan kepada anakku rezeki berupa buah-buahan untuk apa? La'allahum yashkurun. Syukur itu kan konteks akidah. Orang bisa bersyukur itu karena paham. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang membagi, tidak ada yang mencukupi kebutuhannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan, pastikan bahwa pendidikan anak kita tersentuh di dalamnya sisi akidah. Anak dikenalkan dengan Allah. Bukan hanya sekedar menyebutkan sifat Allah, tapi bagaimana nilai-nilai sifat itu masuk pada diri anak. Anak memahami betul bahwa di situ tentang kemahakuasaan Allah, Ar-Razzaq yang membagi rezeki. Sehingga ketika dia berterima kasih, sebelum ia ucapkan terima kasih itu kepada ayah bundanya, kepada bapak ibu gurunya, pertama dia mengucapkan dan ingat dengan kalimat Alhamdulillah. Pertama yang paling berhak mendapatkan pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsep akidah. Di ayatnya itu di bagian akhir, la'allahum yashkurun. Tapi ini konten pertama yang harus kita penuhi. Waktu saya tidak lama ya. Ya. Jadi ini beberapa penjelasan singkat dan itu juga bisa kita dapati kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam hadis tentang adzan. Adzan itu kan pada dasarnya mengenalkan kalimat sisi keimanan pertama kali pada diri anak. Dan konon ya, menurut para pakar anak itu sudah bisa merespon ya apa yang ada di sekelilingnya sekalipun ketika itu mereka masih dalam keadaan bayi. Jadi jiwanya yang mampu berhubungan dengan sekelilingnya. Ada, saya lupa judulnya, ada kutip kecil, buku kecil ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Arifi yang membincangkan tentang perkembangan anak sedari dini. Kalau ayah bunda mau pengen lebih banyak membincangkan tentang ini. Nah, pengenalan anak sedari dini itu dalam syariat Islam difasilitasi dengan misalnya sunnah adzan. Berlanjut berikutnya, mungkin agak singkat Pak Ibrahim. Tarbiyah ibadah itu jelas. Pesan Rasulullah SAW sampaikan ke anak-anak kita, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr. Dalam redaksi yang lain ditambahkan dengan ungkapan wafrikuhum fil madhaji. Pisahkan tempat tidur mereka. Nanti saya bahas di bagian berikutnya. Enggak apa-apa, itu dulu Pak Ibrahim. Nah, jangan cepat-cepat kehabisan nanti. Jadi ayat ini pertama sisi ibadahnya kita ambil, perintahkan untuk sholat. Jadi ajaran sholat itu juga perintah ibadah. Dalam ayat tadi, kembali ke surat Ibrahim ayat 37 tadi, yang disampaikan adalah Robbana liyuqimus sholat. Jadikan generasiku, keturunanku ya Allah, generasi yang mendirikan sholat. Sudah dimulai dari usia 7 tahun, wadribuhum, lakukan pukulan atau boleh memukul, maaf, ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi perintah ibadah itu jelas bagian dari hal yang diajarkan kepada anak kita. Nilai insya Allah di TKIT Tariq bin Ziyad sudah tidak terbantahkan bagaimana anak kemudian dikenalkan dengan aktivitas ibadah, dibiasakan sehingga kemudian menjadi habit yang oleh mereka sudah menjadi kebiasaan yang tidak mungkin ditinggalkan lagi. Dimulai dari paling dini sekali dan insya Allah berlanjut ke SD dan seterusnya. Maka ini yang harus kita pastikan ada pada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah tentang akhlak. Simpulan akhlak saya dapati dari ungkapan ayat ketika Ibrahim katakan faj'al afidatuhum tahwi ilaihim. Jadikan hati orang-orang, tahwi dari kata hawa yahwi, sama ya, cenderung suka. Hawa itu maknanya suka. Tahwi ilaihim, suka kepada mereka. Tidak ada satupun ayah bunda yang dirahmati Allah yang paling bisa menggait perasaan seseorang kecuali akhlak kepribadian. Kalau harta itu terbatas. Orang banyak mengerubuti seseorang karena kekayaannya, begitu kekayaan habis. Kenapa, Deveren? Kalau karena jabatan, begitu masa jabatannya selesai 5 atau 10 tahun, orang menyingkir semua. Tapi kalau akhlak akan bertahan lama. Maka Ibrahim meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anaknya ini adalah anak-anak yang baik, yang memiliki akhlak yang baik.
Nah, isyarat lain di dalam hadis kita dapati bagaimana dalam hadis yang di atas tadi kelanjutannya itu wafarriquhum fil madhaji. Islam itu bahkan sudah punya perhatian tentang tata krama. Bagaimana memisahkan tempat tidur pada usia 10 tahun juga. Jadi sebelum merebak berbagai macam fenomena keanehan yang kita dapati hari ini, fenomena asusila yang terjadi pada berbagai kondisi beritanya begitu mengerikan luar biasa, Islam sudah ajarkan dari dulu. Saudara pun sekalipun kalau berbeda jenis kelamin, maka dipisahkan sedari kecil. Itu bagian dari adab. Bagaimana makan diajarkan. Yang Rasulullah dalam riwayat Umar ibnu Abi Salamah, Rasulullah ajarkan kepada anak angkatnya ya. Anak angkat apa anak tiri ya? Kalau bawaan istri beliau, Umar ibnu Abi Salamah itu anaknya Ummu Salamah yang diperistri oleh Rasulullah dalam keadaan sudah memiliki anak tersebut. Bagaimana kemudian diajarkan oleh Rasulullah? Maka akhlak ini bagian penting. Jangan sampai orang tidak suka dengan kita lantaran akhlak. Kalau orang tidak suka karena prinsip, atau orang tidak suka karena iri, itu boleh saja. Tapi orang tidak suka karena akhlak, itu bahaya bagi kita sendiri. Rasulullah itu terusir dari Mekah bukan karena akhlaknya. Orang-orang musyrik itu mengakui Rasulullah itu tetap al-amin. Orang yang paling bisa dipercaya. Terusir karena berbeda keyakinan dan prinsip. Jadi kalau orang baik itu biasanya kalaupun dimusuhi bukan karena akhlaknya. Maka akhlak ini pedoman utama dan harus kita pastikan anak-anak juga mendapatkan hal tentang itu. Berikutnya adalah jasad, tarbiyah jasadiyah. Ini tambahan saja, saya kira tidak secara eksplisit disebutkan dalam ayatnya, tapi bagaimana Ibrahim mendoakan tentang rezeki berupa buah-buahan itu kan agar kemudian memberikan support gizi yang cukup. Dan banyak ya ungkapan-ungkapan ayat menyebut tentang buah-buahan ini barangkali menjadi isyarat juga tentang makanan yang sehat bagi kita. Jadi ada unsur buah-buahannya. Alimu auladakum bisibahati warimayati waruku bil khail misalnya. Ajarkan tentang berenang, memanah, menunggang kuda itu fisik. Kemudian seorang mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan mukmin yang lemah, itu juga isyarat tentang fisik juga. Kemudian fikriyah, tentang bagaimana membina pikiran anak. Ini diisyaratkan oleh cerita bagaimana ketika Rasulullah SAW selepas perang Badar mendapati 70 tawanan perang, maka di antara imbalan yang disampaikan oleh Nabi bisa menebus mereka tidak lagi jadi tawanan itu kalau mereka mau mengajarkan baca tulis kepada anak-anak di kota Madinah. Jadi ini perhatian juga bagian dari perhatian Islam terhadap masalah kecerdasan pikiran. Berarti harus diajarkan juga kepada anak-anak kita. Skill, keterampilan membaca, keterampilan analisa, kecerdasan literasi itu juga ada dalam anak-anak kita. Yang berikutnya adalah yang keenam, berikutnya Pak Ibrahim langsung lompat tentang skill. Ini diisyaratkan dengan warzuqhum minas samarat, rezeki buah-buahan. Jadi bagaimana anak-anak mampu mencari rezeki dan bagian dari skill juga adalah keterampilan berbahasa. Dan di Tariq bin Ziyad, alhamdulillah lengkap. Jadi kita punya jargon A3B, A-nya itu akhlak, tadi sudah kita bahas. A berikutnya Al-Quran, nanti secara khusus di belakang ini. Kemudian ada akademik, tentang fikriyah masuk di situ, mihariyah, skill juga masuk di situ, kemudian ada sisi bahasa juga. Nah bahasa ini inspirasinya misalnya dalam cerita Zaid ibn Thabit, yang dalam usia belasan tahun diperintahkan mempelajari bahasa Ibrani dan mampu dituntaskan setengah bulan. Saya ada cerita menarik tentang ini ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, betapa Rasulullah itu pribadi yang mampu memotret potensi anak luar biasa. Betapa orang itu punya potensinya masing-masing sehingga tidak boleh bagi kita kemudian menjudge, menghukumi anak dengan kondisi tertentu hanya sekedar dengan melihatnya dia hari ini. Masa perkembangan anak berbeda. Mungkin di TK belum muncul, tapi ketika kita pilihkan SD terbaik, di SD muncul. Mungkin SD belum muncul. Ketika kita lanjutkan, tidak putus asa dengan SMP, juga SMP terbaik, di SMP akan muncul. Zaid ibn Thabit, saya cerita sedikit, saat terjadi perang Uhud kalau tidak salah, itu ada ketika Rasulullah tengah membariskan pasukan, itu ada beberapa anak kecil yang mengangkat kakinya.
apa ya bahasa kita ya, jinjit di belakang pasukan. Kenapa jinjit? Agar mereka terlihat tinggi. Ketika terlihat tinggi, boleh ikut dalam perang. Ketahuan oleh Nabi beberapa anak tersebut. Maka ketika Rasulullah melihat mereka luar biasa semangatnya untuk ikut dalam peperangan itu, diuji di antara mereka dengan gulat. Nah, Zaid bin Sabit itu kalah. Setiap kali diuji dari sisi fisik, orang ini kalah. Tapi rupa-rupanya potensinya memang di situ. Kepahlawanannya muncul ketika satu kali sekian tahun kemudian dalam era murasalah korespondensi dakwah Rasulullah selepas tahun ke-6 Hijriah, selepas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah bisa mengirimkan surat-surat kepada para raja itu, dibutuhkan orang yang mengetahui bahasa asing. Disitulah Zaid bin Thabit potensinya muncul. Ini juga menarik ya, dikaji barangkali ya Bu Indri tentang perkembangan anak, potensi-potensi kemunculannya pada usia berapa, karena memang tidak semuanya kemudian muncul dalam bentuk sebagaimana yang kita inginkan, baik waktu ataupun jenisnya. Tidak bisa kita paksakan seorang anak harus fisiknya semuanya kuat, atau sebaliknya harus pikirannya yang cerdas. Zaid bin Sabit justru diuji fisiknya gagal, tapi rupa-rupanya kecerdasan itu yang baru muncul 6 tahun kemudian dalam selepas Sulhul Hudaybiyah, kalau saya tidak salah membaca. Nah, ini juga harus ditumbuh kembangkan juga. Nah, di mana letak Al-Quran? Saya mendefinisikan Al-Quran itu menjadi bingkai semuanya. Jadi belajar akidah sumbernya dari Al-Quran, akhlaknya pun dengan keteladanan dari Al-Quran. Demikian pula sisi-sisi yang lain pun semuanya bersumber dari Al-Quran. Sejarah para ulama, kehidupan mereka sedari kecil dimulai dari pembelajaran Al-Quran. Maka mengajarkan anak tentang Al-Quran, di sini riwayatnya banyak ya. Ada riwayat dari Imam At-Tabrani, kemudian tafsir dari Imam Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Kabir, tentang keutamaan mereka yang belajar Al-Quran, pengaruh Al-Quran terhadap anak. Ada riwayat dalam tafsir bagaimana ketika ini terkait dengan surah At-Tahrim juga, dibacakan ayat itu, ternyata kemudian ada anak yang menangis ketika itu. Ketika ditanya kenapa engkau menangis, padahal ayat itu diarahkan kepada orang tua. Kan ayatnya berbunyi, peliharalah keluargamu dari api neraka. Peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kenapa ada anak kecil menangis? Logika umumnya kan orang-orang dewasa yang harusnya menangis dan takut. Kata anak itu, tidakkah kalian tahu bahwa ketika menyalakan api, maka yang pertama kali dibakar adalah ranting-ranting yang kecil. Jadi dia justru khawatir jangan-jangan ayat itu justru mengisyaratkan bahwa anak kecil lah yang akan dimasukkan ke dalam neraka ketika dia durhaka kepada Allah. Maksudnya, poinnya dalam hal ini, pengaruh Al-Quran itu jangan dibayangkan hanya nyampe ke orang tua. Anak pun bisa diberikan pengaruh positif dari pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Ini kenapa kemudian pendidikan Al-Quran juga bukan hanya boleh, bahkan harus kita lakukan sedari dini. Memahamkan Al-Quran pada anak kita temui dalam riwayat Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, cerita tentang Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Bagaimana ketika saat ini termasuk sahabat Nabi yang kecil ya. Ini sebenarnya ceritanya putranya, bukan Saatnya. Bertanya tentang pendapatnya tentang salah satu ayat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi upaya memahamkan itu dalam sejarah para sahabat juga dimulai sedari kecil. Tidak menunggu ketika kemudian mereka besar. Nah, contoh-contoh para penghafal Al-Quran di kalangan anak, ini yang saya sampaikan tadi, kalau selain bicara tentang ilmu pengetahuan, keutamaan kalangan salafun soleh, para pendahulu kita, hafalan Al-Quran mereka memang sudah dimulai sejak dari kecil. Tentu saja kita membincangkan ini dalam konteks memotivasi diri kita juga. Tidak ada kata terlambat dan banyak cerita mereka-mereka yang sudah sepuh ternyata juga bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam makna hafalannya. Imam Syafi'i yang hafal. Ini kan abis ini temanya tuh Ladi sama Ada. Ih, kamu buat ini yang maknanya mengangguk, karena Imam Malik itu ketika belajar sama sekali tidak berani menoleh, berpaling dari gurunya, selalu menundukkan kepalanya. Nah, Imam Syafi'i hafal kitab itu dalam usia 10 tahun. Sahal ibnu Abdillah al-Tastari jadi belajar Al-Quran dan hafal dalam usia 6 atau 7 tahun. Dan banyak sekali contoh-contoh kalau kita mau sebutkan. Faidah-faidahnya jelas banyak.
Allah cinta kepada para penghafal Al-Quran, menolong para penghafal Al-Quran, memberkahi. Banyak ayat dan hadis yang membincangkan, mengangkat derajat mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran, menjadi syafi' penolong bagi kita di akhirat ketika tidak ada yang bisa membantu kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Doa ahli Quran yang tidak tertolak, ahli Quran sebagai ahlullah wa khasatuh, orang-orang yang istimewa di sisi Allah, dan perkataan-perkataan baik yang keluar dari lisan yang penuh dengan Al-Quran. Kebaikannya kita tidak bahas. Nah, saya sedikit ingin berbagi, ini juga bukan hanya pengalaman pribadi, tapi saya kutip dari beberapa pakar, termasuk sebagian tulisan dari Dr. Amin Sakho ya, di UIN ya beliau. Pertama, ayah bunda yang dirahmati Allah, bagaimana mengakrabkan anak dengan Al-Quran, berikan perhatian khusus pada anak. Apresiasi, berikan hadiah, dan ini juga bagian dari hal yang umum dalam kita mendidik anak. Jangan pelit untuk memberikan apresiasi. Hadiah ketika anak mengkhatamkan atau menyelesaikan tidak harus menunggu sampai satu surat, apalagi satu juz, kejauhan, kelamaan. Kalau sekolah, yayasan, LPIT mungkin baru satu juz ada penghargaan, tapi kita sebagai orang tua berikan perhatian-perhatian kecil ke anak. Ini akan membantu anak dekat dengan Al-Quran. Jadi memang perhatian kita itu akan bisa dinilai dari sejauh mana kemudian penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita ketika mereka menyelesaikan Al-Quran. Jangan sampai kita masih frame berpikir kita masih seperti orang-orang lama yang namanya prestasi itu hanya prestasi akademik semata. Tidak. Kalau kita ingin anak kita maju dari sisi Qur'annya, maka perhatianlah kepada Al-Quran anak. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang baik. Dan lingkungan baik ini akan amat didukung bukan hanya lingkungan fisiknya, tempat yang tenang dan lain sebagainya, tapi juga ketika anak-anak melihat keteladanan dari ayah bundanya. Bagaimana mungkin anak mencintai dan suka memegang mushaf Al-Quran, membaca, menghafalnya, kalau tidak didapati itu pada kedua orang tuanya. Yang ketiga, pergaulan sehari-harinya. Nah, ini menyangkut pergaulan, pasti lingkungan fisik, bukan hanya di rumah. Kalau di rumah sudah kita pastikan, kita harus tanya kembali, apakah sekolahnya juga mendukung? Apakah pergaulan sehari-hari di sekolah akan memungkinkan mereka dekat dengan Al-Quran? Apakah anak-anak teman-temannya juga mereka-mereka yang sering membaca Al-Quran? Ini juga harus jadi perhatian bagi kita. Yang keempat, istiqomah. Istiqomah ini menjadi penting ya. Kalau ungkapan umumnya dalam riwayat Imam Ahmad, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah itu yang terus-menerus walaupun sedikit. Maka istiqomahkan ini bisa kita terjemahkan dalam bentuk jadwal. Kalau anak-anak perlu diatur dalam bentuk jadwal sedari awal. Setiap hari bacaannya berapa, di waktu kapan. Dan kita harus komitmen dengan waktu tersebut. Jangan sampai ketika berbenturan dengan kepentingan orang tua, kemudian kita sendiri yang mengendorkan. Itu akan membuat konsistensinya kemudian lemah. Ini apa ayahnya atau bundanya mau pergi kemana, nggak usah lah, nanti dulu, nanti kita tunda dulu. Itu akan mempengaruhi konsistensi anak. Jadi keistiqomahan ini bukan hanya pada diri anak, tapi juga orang tua yang menerapkannya. Berikan waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Maka kalau bicara hafalan, kalau saya, Allah alam, bagi saya yang penting kita menyiapkan waktu untuk itu. Kalau hasilnya kan nanti. Misalnya komitmen ada 30 menit di setiap hari dari 24 jam waktu yang ada yang kita khususkan untuk menambah hafalan kita. Harus komitmen. Memang 30 menit itu tidak boleh diganggu, isinya untuk upaya kita menambah hafalan kita. Itu kita terapkan ke anak dan kita terapkan ke kita. Kalau pengalaman pribadi mungkin yang paling enak memang jelang subuh ya, di sepertiga malam terakhir setelah sempat melakukan beberapa rakaat itu paling mudah. Tapi yang penting adalah konsistensi. Jangan setengah-setengah, kita upayakan memang ada waktu khusus. Jadi kalau saya lebih cenderung kepada masalah komitmen dengan waktunya, bukan target. Jadi bukan setiap hari saya harus hafal 3 ayat. Pertama, ukuran ayat itu beda-beda.
Yang kedua mungkin juga konsentrasi orang di setiap hari tidak mesti sama. Tapi waktunya sama yang penting. 30 menit memang entah dapat 3 ayat, entah dapat sekian ayat dan lain sebagainya. Itu sih kalau ini tidak ada dalil khusus ya, hanya masalah apa ya, masalah pendapat saja. Kemudian berikutnya target khusus, ada yang memberikan waktu juga target khusus untuk hafalan dan itu bisa diberikan oleh sekolah. Sekolah sebenarnya sudah memiliki target juga. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah luar biasa ya, ketika anak-anak sudah 12 anak yang sudah selesai juz 30 tahun kemarin ya. Itu baru TK. TK itu rataan durasi belajarnya 2 tahun ya Bu Indri ya. Nah, kalau kita asumsikan kemudian bisa berlangsung konstan, berarti setiap 2 tahun 1 juz, ya minimal kemudian lulus SD dapat 4 juz dong. Itu kalau konstan. Kalau bisa dinaikkan, diakselerasi luar biasa. Nah, ini gambaran-gambaran ternyata kalau memang kita berlakukan konsistensi ini bisa. Variasikan penggunaan metode belajar Al-Quran. Maka saya ingat luar biasa para muassis di Torik, para pendiri kita, para founding father di Yayasan Torik ini merumuskan kalau bicara metode, Torik itu tidak pernah terikat dengan metode tertentu. Jadi gunakan berbagai macam metode yang paling bisa diterima oleh anak dan paling memungkinkan mereka kemudian mencapai target yang ditetapkan. Maka variasikan penggunaan metode, termasuk kalau kita bicara tentang teori-teori pendidikan, bagaimana orang menerima itu kan beda-beda. Ada orang yang senang dengan jalan-jalan. Dalam keramaian justru dia bisa menerima. Ada orang yang senangnya tenang sendiri. Nah, Al-Quran pun sebenarnya bisa dari sisi metode dilakukan semacam itu. Kuatkan kerjasama orang tua. Ini juga penting. Berkaitan terutama kaitannya dengan keteladanan ya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Sungguh keteladanan itu nanti saya akan bahas khusus di belakang. Entah di belakang kapan. Udah habis. Jadi karena keteladanan itu mutlak ayah bunda. Maka tadi kalau membincangkan tentang Ibrahim yang bagi saya potret keberhasilan suami mendidik istri dan ayah mendidik putra-putrinya, yang menarik hanya ada 2 orang yang secara eksplisit Al-Quran perintahkan kita untuk mengambil teladan dari keduanya. Pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi mudah-mudahan tidak berlebihan saya katakan kenapa Ibrahim sukses, diantaranya karena keteladanan. Kenapa Ibrahim sukses? Diantaranya karena doa. Nanti juga ada pembahasan tentang doa. Yang ke-10, komunikasi antara orang tua dan guru. Tadi di awal dalam tafsir surat At-Tahrim saya sampaikan Imam Qatadah mengatakan makna kata memelihara menjaga itu membantu anak. Nah, dalam proses membantu itu kita tidak mampu melakukannya sendiri. Sekolah ini menjadi mitra. Para ibu-ibu guru, bapak ibu guru yang ada di sekolah itu adalah partner kita. Maka bagaimana mungkin kemudian visi kita, kesolehan dan kecerdasan anak itu secara purna akan didapati kalau kita tidak bekerja sama dengan baik dengan mereka-mereka yang menjadi mitra kita. Saya karena posisinya guru juga nggak terlalu berani masuk di tema ini, jadi kesannya guru minta dibaikin. Nggak juga, tapi bagaimana kemudian kerjasama itu terjalin dengan erat. Jangan berburuk sangka dengan guru, kedepankan husnudzon kepada apapun perlakuan yang dilakukan oleh sekolah. Ayah bunda saya jaminkan di Torik bin Ziyad kami tidak punya keinginan apapun kecuali kebaikan anak. Apa yang menjadi harapan ayah bunda itulah harapan kami. Ketika ayah bunda senang dengan apa yang terjadi pada anak-anak, itulah kebahagiaan kami. Tidak ada namanya guru itu berniat buruk kepada anak. Kami yakin semacam itu. Saya tidak bisa menjamin sekolah lain karena saya bukan orang sekolah lain. Tapi di Torik bin Ziyad kami jaminkan. Perhatian kami tulus, sungguh-sungguh kepada diri anak, karena bagi kami mengajar itu bukan bekerja. Mengajar itu adalah bagian dari tuntutan keberagaman kita. Kebaikan itu untuk ditularkan. Dari mana dalilnya Pak? Makanya saya mohon maaf kalau saya sampaikan secara pribadi saya bukan pinter promo ya. Makanya tidak pernah ayah bunda yang nyimpen nomor saya ada status jualan di HP saya. Karena saya nggak bisa jualan.
Tapi kalau urusan sekolah, saya harus sampaikan. Kenapa? Karena saya bukan jualan. Rasulullah itu menebarkan kebaikan. Selama saya yakin ini kebaikan yang ada di Tariq bin Ziyad, kita harus sampaikan. Ingatkan kami kalau ada yang keliru, tapi bagaimana kemudian kerjasama ini berawal dari saling kepercayaan di antara kita, antara orang tua dan guru-guru, serta lembaga di Tariq bin Ziyad ini. Waktunya sudah habis, masih kalau tidak salah masih ada 17 slide lagi. Tapi udah cukup gak apa? Dicukupkan apa gimana, Bu Indri? Iya. 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 Yang nanya ayah bunda, yang jawab ibu-ibu ya. Bukan saya. Ya, terima kasih. Karena waktunya terbatas, slide berikutnya kami simpan. Insya Ya. Allah bulan depan. Kajian Iya. bulan depan. Allah. Berikutnya apa, Bu Ami? Tanya jawab atau gimana? Baik, Pak Supri. Ini ada beberapa, sudah muncul beberapa pertanyaan. Ada yang mau bertanya Pak Supri, karena demikian menariknya. Saya paling takut dengan pertanyaan. Acara, menariknya kajian hari ini gitu ya. Nah, jadi ada yang bertanya, siapa? Mama Afkar ya. Yang pertama, kita buka 3 aja Bindri ya. 3, baik ya. Ustaz mohon waktunya ya Pak Supri. Iya, Mama Afkar boleh silakan chat ya, chatting ya. Waduh, Bu Ami harus baca dulu dong. Deket dulu, Bu. Iya, harus dekat. Pertanyaannya, mohon pencerahan dari Ustadz tentang cara mendidik anak sesuai dengan usianya. Yang pernah saya baca dan dengar, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam membimbing anak sehari-hari, dan bagaimana mengaplikasikannya. Dan pertanyaan kedua, motivasi bisa naik turun. Bagaimana memelihara, menjaga motivasi positif kami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak agar kami tetap tersadar bahwa anak adalah amanah dan tanggung jawab orang tua dunia dan akhirat. 2 pertanyaan. Silakan. Jazakillah untuk Mama Afkar. Kayaknya saya masih kenal beliau. Jadi ada Mama Gilbin, pertanyaannya berat sebenarnya. Yang pertama tentang bagaimana aplikasi pembimbingan anak sesuai dengan usia. Kalau secara letterleh tentang ungkapan Ali saya tidak tahu, tapi bahwa usia itu kemudian harus menjadi perhatian ada. Justru di antara jawabannya kita dapati dalam riwayat hadis yang sudah saya bacakan di awal tadi. Alimu auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Bagaimana kita diperintahkan untuk memulai mengenalkan tentang ibadah sholat ketika mereka usia 7 tahun. Tapi kemudian kelanjutan hadisnya mengatakan wadribuhum wahum abna'u asyri sinin. Boleh kalian pukul pada saat mereka sudah berusia 10 tahun. Artinya ada tadarruj, ada tahapan dalam usia. Masa di bawah 10 tahun adalah masa-masa pembiasaan. Kenalkan nilai-nilai kebaikan, jadikan sebagai kebiasaan baik dengan panduan keteladanan dari kita. Tapi pada usia-usia yang cukup, usia 10 tahun, itu kalau konsep yang diajarkan oleh Nabi, sudah boleh bagi kita memberikan sanksi. Saya, ayah bunda yang dirahmati Allah, saya bukan pakar pendidikan, tapi menurut saya tidak semua yang disampaikan pakar itu bisa kita terima, harus kita timbang dengan miqyas syar'i. Timbangan syar'i, apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, kan banyak yang mengharamkan memukul anak. Kalau saya bagaimana mungkin mengharamkan, sementara Rasulullah SAW sampaikan pembolehan izin memukul. Hanya kalau kita pengen bertanya bagaimana memukulnya, ikuti arahan para ulama. Penjelasan mereka tentang hadis ini, mereka sampaikan memukul itu bukan memukul yang menimbulkan bekas. Sebenarnya ada dalam pembahasan slide berikutnya ya. Bagaimana kemudian secara biologis memukul itu dilakukan tapi tidak menimbulkan kesan yang buruk. Tapi anak mengenali bahwa ini keliru. Ketika anak kita biarkan
ia akan anggap sama antara nilai kebaikan dengan keburukan. Jangan, tapi pukulan itu ada. Misalnya juga ketika ada yang menyampaikan jangan pakai kata tidak. Bagaimana mungkin kita tidak memakai kata tidak sedangkan Al-Quran atau jangan, maaf, jangan atau tidak. Sementara Al-Quran menggunakan kata jangan. Kemudian ada lagi para motivator ini yang biasa menyampaikan, mereka seringkali mengatakan jangan menggunakan kata sulit. Ayah bunda tahu berapa banyak kata sulit dalam Al-Quran. Dengan kata usr ditemukan 4 kata dalam Al-Quran. Derivasi atau turunan kata usr ditemukan pada 12 tempat. Artinya kata sulit itu dipakai oleh Al-Quran. Tapi yang menarik, kata mudah memang lebih banyak. Kata mudah dengan segala turunan derivasi katanya itu ditemukan di 44 ayat. Jadi maksudnya kata sulit ada, orang mengenal tentang kesulitan, tapi yakinkan kemudahan itu lebih banyak dari kesulitan. Nah, balik ke pertanyaan Mama Afkar, bagi saya, tahapan itu ada. Kalau dari sisi psikologis, dari masalah pendekatan, misalnya kan ada teori yang mengatakan 0 sampai 2 tahun dekatkan dengan ibu. Karena itu memang masa penguatan kohesi hubungan dengan ibu, karena ada sisi biologis, fisiologis yang tidak bisa dielakkan, masa menyusui. 3 sampai 6 tahun itu kenalkan dengan dua-duanya agar anak mulai mengenali perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 6 sampai 10 tahun kalau saya tidak salah ingat, itu anak lebih didekatkan secara berkebalikan. Maaf, anak didekatkan kepada masing-masing. Kenapa? Agar anak kemudian mengetahui keutamaan jenis kelaminnya sendiri. 10 sampai 14 anak kemudian agak berbeda, dipisah. Jadi kalau anak laki kemudian didekatkan ke ibunya, bundanya, kemudian anak perempuan justru ke ayahandanya agar kemudian mereka tidak gampang terombang-ambing oleh hasutan-hasutan, bujukan-bujukan dari orang yang berbeda. Nah, jadi poinnya adalah bahwa perhatian pendidikan dengan berdasar pada perkembangan usia itu memang harus kita lakukan. Nah, lebih rincinya nanti bisa dibahas lagi. Yang kedua, motivasi naik turun itu pasti. Karena keimanan saja seperti itu ya, Mama Afkar. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada fluktuasi. Kalau bagi saya yang paling menguatkan kita itu motivasi kita. Ayat tadi, Allah perintahkan kita menjaga loh. Ini tanggung jawab loh. Anak ini ada di hadapan kita, hadir di tengah-tengah kita, itu untuk kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau sudah seperti itu, dan ancamannya neraka, dan kalau sudah seperti itu, mestinya memang kita sungguh-sungguh bahwa kemudian satu kali kita merasakan capek, nah ini juga bagi saya nggak setuju juga kemudian nggak ada, jangan menyebut-nyebut kata capek. Capek itu disebut. Lihat cerita dalam perang Uhud. Allah katakan in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kata Allah, kalau kalian merasakan lelah, capek, sakit karena berperang, perasaan itu ada kata Allah, tapi perasaan itu juga dijumpai orang lain. Jadi kalau ibu-ibu merasakan saya kok capek banget yang ngurusin anaknya 3, 4 dan sebagainya, walaupun sekarang 4 kan jarang ya, rata-rata 3. Jadi saya melihatnya menarik ya, biar tidak dituduh ikut KB, jadi tambah 1, 3, tapi juga agak banyak-banyak. Jadi balik ke tadi, jadi kemudian mereka menyampaikan merasa capek, capek itu wajar. Tapi bagaimana kemudian kita juga melihat rupa-rupanya itu juga dialami oleh orang-orang lain juga. Jadi di antara cara memotivasi kalau saya seperti itu, pertama motivasi kita ini dalam rangka memegang amanah Allah itu diingat-ingat betul. Yang kedua bahwa hal yang sama ini dialami orang lain. Al-Quran kan di antara cara memotivasinya seperti itu. Kenapa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ketika Allah perintahkan puasa, caranya juga seperti itu. Diperintahkan kepada kalian berpuasa, kata Allah kelanjutannya, apa Riz? Sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi kita tidak merasa sendiri. Yang diperintahkan berpuasa itu bukan hanya kita. Dia lagi serius banget di situ. Tapi orang-orang sebelum kita juga. Nah, ibu-ibu, kalau saya pengen cerita, cobalah bayangkan. Kita miskin, miskin terlalu ini ya, maksudnya kehidupannya pas-pasan banget. Tapi semua tetangganya sama pas-pasan.
Gimana? Lebih enak kan? Lebih menyakitkan sudah miskin, tetangganya kaya semua. Jadi di antara cara memotivasi itu bayangkan, bukan hanya bayangkan, memang kenyataannya yang mengalami itu bukan hanya kita. Jadi ingat ibu-ibu di luar sana pun juga sama lelahnya dalam mendidik. Tapi ini masalah tanggung jawab. Jadi itu saya kira juga bagian dari hal yang akan menguatkan kita ya. Mama Afkar, ini amanah, ini tanggung jawab. Bangkitkan kembali setiap merasa lelah bahwa ini memang bagian dari tuntutan kita sebagai orang tua. Plus kelelahan, kesusahan kita pun juga dialami oleh orang-orang yang lain pula. Allah alam bisawab. Saya kira di situ Bu Ami. Jazakallah khairan kepada Pak Ustadz Supri atas penjelasannya. Cukup ya Mama Afkar ya, Insya Allah terjawab apa yang menjadi hati yang gundah gulana. Terjawab ya Insya Allah ya. Nanti kalau kurang puas Insya Allah sesi ini bisa berlanjut di bulan November Insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Supri bisa ya Ustadz ya. Insya Allah kata Ustadz Supri, alhamdulillah ya Insya Allah Ustadz Supri bisa di bulan November Insya Allah ya. Karena begitu menariknya Bu ya bahasan kali ini terkait dengan Al-Quran, tadi dengan akhlak, dengan akidah, tarbiyah jasadiah dan sebagainya lengkap dibahas oleh Ustadz Supri di sini ya. Nah, alhamdulillah di TKIT Thorik bin Ziyad juga menjadi mitra orang tua semuanya untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, cerdas dan juga mencintai Al-Quran. Ini kita tayangkan ya ayah dan bunda, salah satu anak kita Ananda Sami Zuhur yang selalu semangat ketika belajar tahfiz di rumah ya Bu Nuni ya. Semangat sampai badannya bergerak-gerak dengan happy. Masya Allah, kita lihat dulu sebentar tayangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'a walai iza saja ma wa'da'aka rabbuka wa ma qala wala ayatu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alamnya jika yatima fa'awa wajadaka dola fahada wajadaka hilang fa'akna fa'amma yati afala takal wa amma sa'il fala tanhal wa amma bini mati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Jazakallah khairan kasir ya, Sami yang ganteng, yang soleh. Alhamdulillah hari ini sudah tasmi surat Ad-Duha. Lanjutkan ya hafalannya ya Sami ya. Dan teman-teman semuanya bisa melanjutkan hafalan Al-Quran di TKIT Thorik bin Ziyad. Nanti lanjut hafalannya juga di SDIT Thorik bin Ziyad. Nanti di Jatimulya ya Bu Supri ya. Amin. Selanjutnya habis dari SD-nya nanti lanjut lagi supaya berkesinambungan ya, lanjut terus program-program kita nanti ke SMP, kemudian ke SMA-nya, insya Allah semuanya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan cerdas, yang sesuai dengan tadi apa yang di dalam Al-Quran ya, anak-anak yang kuat secara akidah, akhlak, fikriyah, jasadiah, dan semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, untuk menutup acara kita, saya mohon Pak Ustaz Supri membacakan doa. Dipersilakan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian di kesempatan pagi hari ini dengan bersama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita mendidik anak-anak kita, karena sungguh ini beban berat, tapi beban itu akan menjadi lebih ringan ketika kita mendekat kepada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang menggerakkan hati anak-anak kita untuk menerima nasihat kita, mengikuti apa yang menjadi harapan dan keinginan kita.
Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina innaka sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitahu ya rabbana. Allahumma jma'na bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa gumumin wa dhahaba gumumina wa jala'a ahzanina birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Supriyanto M. Hadi yang telah begitu banyak memberikan ilmunya kepada kita. Alhamdulillah di parenting kedua ini berjalan dengan lancar. Jazakumullah khairan katsira kepada ayah bunda hebat yang telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara berikutnya dan juga mudah-mudahan program-program yang telah Ananda dapatkan di jenjang TK berlanjut hingga SD, SMP dan nanti SMA. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung acara seiring dengan berkumandangnya azan zuhur. Mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.